Selamat datang kembali di Tata Kusya Channel. Ini adalah mobil busuk yang udah bagus. Nah, dan kemarin ada netizen yang banyak minta untuk videonya, video proses sampai hasilnya bening kayak gini ada ya. Nah, jadi intinya tonton terus video ini sampai habis, sampai akhir ya. Videonya saya bikinkan lengkap. Nah, untuk yang pertama ini body masih di video ini masih apa adanya ya. Pas waktu di towing ini body-bodinya semuanya masih apa adanya. Yang pertama saya hidupin mesin nih, hidupin mesin ya. Nah, ya ada beberapa parts yang diganti juga. Yang pertama ini di delco nih. Nah, ini delco-nya diganti. Cuman untuk delco ini diganti sama yang bekas ya, sama yang bekas lagi. Kemudian kondensor juga diganti sama yang bekas, sama palatina juga diganti. Alhamdulillah hasilnya bagus. Walaupun nggak diganti sama yang baru, jadi nggak mungkin lah ya kalau diganti sama yang baru. Nah oke, ini kita sepil lagi ya untuk permesinan yang diganti apa aja. Nah ini yang kedua digantinya ini coil. Jadi coilnya tuh cepat panas, hidup tapi cepat panas ya. Kemudian mesinnya tuh berbet dan mati. Nah saya ganti coilnya, beli juga tapi bekas. Ya kemudian sama kabel aki, kabel busi juga ya saya ganti, tapi yang bekas juga. Kemudian itu saringan bensin, nggak ada saringannya ya, diganti juga. Sama ini nih, yang utama itu dinamo cas atau dinamo jalan. Ini saya ganti juga ya, pakai punyanya Zebra Pen yang pakai IC. Tapi ini bagus, walaupun ini dudukannya dirubah dikit. Kemudian pen belnya juga diganti, ini bekas pen belnya juga. Jadi ini diganti sama part-part yang bekas, tapi bekasnya juga ini bekas copotan ya, bekas dari mobil hidup. Kemudian dipindahin sama mobil ini. Kemudian ini busi ya, yang tadi busi diganti. Kalau busi sama yang baru nih, busi sama yang baru karena kalau bekas kan busi pasti udah pada mati. Kemudian ini radiator dibersihkan, jadi aliran airnya tuh lebih lancar ya ini. Nah cuman ini banyak kotoran nih, banyak kotoran kayak gini ya. Ini banyak kotoran di sana juga, banyak kotoran nih. Jadi belum dibersihkan lah, belum apa-apa ya ini. Kemudian aki ya, aki juga diganti baru karena yang itunya mati, yang bawaannya mati. Nah, kemudian untuk bawahan ini rem-rem semuanya dikontrol. Rem-rem semuanya dikontrol dari depan sampai belakang, ini keempat-empatnya rem dikontrol. Nah, kemudian selanjutnya setelah hidup dan setelah bisa jalan, nah ini saya pergi ke proses pengelasan. Nah, ini ada kropos di pintu bagian kanan terutama. Nah, pintu ini ya sangat kropos sekali, terutama di bagian pintu supir, tapi untuk yang lainnya bagus, gak ada kendala, gak ada kropos. Juga saya ini kaca pintu gak ada, kaca pintu sebelah kanan ini gak ada, saya beli juga. Jadi sih memang belinya murah, beli mobil ini murah, tapi perbaikannya juga hampir mencapai 50%, 70% dari harga mobil tersebut. Jadi ya kalau misalkan anda yang baru mungkin shock lah, beli mobil segini harga perbaikannya ini mencapai 70%. Nah ini sama yang belakang juga ya, ini patah, jadi dilaskan sama dibuatkan dudukan pengait tutup baknya biar lebih paten lah, biar lebih bagus. Untuk aki itu ya, akinya diganti, dicobain dulu tapi bagus. Kemudian ini masuk ke tahap proses pendempulan dan juga pengamplasan. Nah ini udah di skip videonya ya biar lebih cepat. Jadi ini udah masuk ke tahap proses pendempulan dan pengamplasan. Untuk dempulnya seperti biasa saya menggunakan dempul polos yang harganya 95.000, tapi kualitasnya oke-oke aja lah untuk mobil tua. Ini mobil lurus dari depan sampai belakang, ini mantep deh pokoknya. Jangan lihat pas waktu busuknya, nanti lihatnya pas waktu bagusnya. Ini masih ngaleng nih. Untuk depan ini masih pada ngaleng bos, masih pada bagus, masih mantep deh pokoknya. Nah depan mantep. Ini walaupun dempulnya udah tebal-tebal kayak gini di bagian pintu ya, karena memang di bagian pintu tuh banyak yang kropos tadinya, jadi dempulnya ngikutin alur dari pengelasan. Tapi kalau di bagian atap nih, ini gak ada dempul nih bagian atapnya, bagian atap tengahnya ini gak ada dempul, masih pada ngaleng. Nah jadi ini seperti ini ya, ini kondisinya pas waktu didempul. Jadi memang masih kelihatan busuk sih, masih kelihatan busuk.
Tapi ya namanya juga mobil tua ya, yang penting kita mau merawat dan jangan samakan kayak mobil tahun 2020 2023 ya. Karena beda harga juga ya. Jadi untuk pengecatan dan pendempulan juga pengamplasannya pun ini masih dibilang cukup apa ya, cukup ekonomis lah. Nah, kadang kan ada orang yang beli mobil harga belasan juta tapi inspeksinya itu kayak beli mobil yang harga ratusan juta, ada banyak malahan ke sini. Tanpa mempertimbangkan harga dan juga tahun pembuatan mobil itu sendiri. Yang penting harga lah, pertimbangkan harga ya, masa iya harga belasan juta pengen sebagus mobil 2023 kan gak mungkin ya. Tapi minimalnya rapih lah gitu. Nah ini seperti biasa artis tukang catnya ini Bang Dede ya. Bang Dede yang selalu tampil di channel saya nih. Mantap. Ini untuk bagian baknya ya, gak didempul untuk bagian baknya karena memang gak ada kropos dan gak ada kendala. Kemudian untuk bagian interior ini masih pada acak-acakan seperti ini nih. Jok-joknya kemungkinan nanti dibungkus pakai kain biasa lah, kain imitasi biasa. Jadi gak bakal ke tukang jok karena memang untuk menghemat budget. Karena untuk budget mobil ini perbaikannya udah hampir 70% ya dari biaya harga beli mobil. Jadi wow banget kalau misalkan segala diperbaiki tapi nanti untuk labanya kurang ataupun gak sesuai. Jadi diperbaiki sendirilah untuk interior seadanya. Untuk dashboard ini memang gak ada ya. Untuk dashboard di mobil ini gak ada, speedometer pun ini gak ada. Backlighting kiri kanan ada, cuma jelek saya buang. Nah untuk jok kalau misalkan sempet saya bungkus, kalau misalkan gak sempet ya udah dibiarin aja lah. Nah ya seperti ini ya. Ini udah beres proses pengamplasan semua, jadi tinggal masuk ke proses pengecatan. Untuk cat-catnya ini saya menggunakan cat warna abu-abu metalik. Tadinya mau hitam, cuman kalau hitam itu gelombangnya pasti lebih banyak kelihatan. Jadi kalau misalkan pakai abu-abu itu lebih meminimalisir gelombang dari cat itu sendiri. Oke, yang pertama-tama kita epoksi. Nah, epoksinya menggunakan epoksi Selpa ini 5 menit langsung kering. Bukan endorse. Dan warnanya tuh nutup sempurna. Jadi gak ada istilah belang-belang kayak gitulah. Nah, ini epoksi Selpa. Harganya murah sih, cuma 65 ribuan kalau di kota saya ya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahu kalau misalkan di kota Anda itu harganya berapa. Cuman saya suka gunain ini nih, epoksi Selpa. Epoksi murah, yang penting hasilnya bagus. Karena hasil finishing itu yang paling utama. Nah, ini catnya biasa ya, menggunakan yang murah-murah, kemudian thinnernya juga yang standar lah. Thinnernya pakai thinner HG. Yang di liter, tapi untuk thinner HG itu kualitasnya bagus. Maaf, bukan endorse juga, tapi ini berbagi pengalaman dan berbagi cerita aja. Ini udah kelihatan, ini udah sekitar 60%-an untuk proses epoksi. Nah setelah beres semuanya, kita lanjut ke ini nih, tahap proses cat jadi. Nah untuk catnya ini pakai Penta Super Gloss metalik warna dark gray mica. Hasilnya seperti ini, jadi kayak warna abu-abu dikasih taburan-taburan. Kalau dari deket tuh yang metaliknya kelihatan banget nih, kelihatan banget warna abu metaliknya. Nah seperti ini ya, ini cuman habis 2 kaleng nih, satu mobil cuman habis 2 kaleng. Dan warnanya ini yang saya suka nih, metaliknya tuh kelihatan banget. Jadi meminimalisir gelombang-gelombang dari dempul yang tidak rata. Jadi cat metalik ini sangat worth it lah untuk digunakan bagi mobil yang udah agak dempul-dempulannya tuh nggak rata atau agak lesung-lesung kayak gitu ya. Tapi untuk di mobil tua ya, tapi kalau untuk di mobil muda saya sarankan lebih bagus lagi, karena memang harga untuk mobil muda kan lebih tinggi. Kalau untuk mobil tua ya ini belasan juta, di bawah 20 juta ya. Jadi catnya wajar lah, seharga cat pagar gitu, seharga cat pagar rumah. Oke, setelah beres ini kita lanjut ke tahap proses pernis nih. Pernisnya seperti biasa menggunakan Naksu Prio 541 kodenya. Harganya Rp125.000, tapi ini kualitasnya bagus nih dibandingkan Penis Look
menurut saya kalau penis look itu 1 bulan udah burem. Kalau ini sampai 1 tahun aman, tinggal gosok lagi udah kinclong lagi. Dan untuk tinernya menggunakan F7 atau Piu yang botol warna putih, harganya 45.000 satu botolnya. Nah, untuk pengaplikasiannya ini sebanyak 2 kali ya untuk pernis, karena memang pernisnya cuma 1 kaleng. Tapi kalau misalkan pernisnya 2 kaleng itu bisa sampai 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Tapi untuk 2 kaleng pun ini hasilnya udah kinclong nih bos. Soalnya kan untuk pernisnya ini menggunakan thinner F7 atau Piu. Nah, yang dimaksud dempulan gak rata nih, ini nih ada gelombang-gelombang tuh. Cahaya pun ini gak rata ya, karena memang mobilnya mobil tua, pasti ada gelombang-gelombang dikit adalah. Ya karena kan pendempulannya juga dempulnya minim, kemudian ongkosnya pun minim karena dibuat seminim mungkin tapi hasil sebagus mungkin. Ya karena memang untuk mobil ini nih biaya perbaikannya udah lumayan ngebengkak ya, jadi kita agak irit-irit dulu, kecuali kalau yang bangunan biasa. Nah ini tapi kalau ya segini sih menurut saya worth it lah, bagus, cocok digunakan di pedesaan, perkotaan juga cocok. Kalau di perkotaan nih nggak bayar pajak aja. Oke, dan ini hasilnya, hasil dari semua proses yang saya lakukan dan sama pekerja lakukan, semua tim kita lakukan nih. Ini hasilnya. Suzuki Carry Extra Pick Up, tapi suratnya ini Pick Up Box ya, tahun 89, suratnya lengkap SNK BPKB, nomor mesin utuh, nomor angka udah keropos, pajaknya op dari 2015. Suratnya lengkap SNK BPKB, buku kit ada. Nah, untuk bodinya ini udah kinclong, udah bagus seperti ini. Ini udah ditempel-tempel semua. Hasilnya kinclong, tapi ini belum digosok ya, ini belum dipoles. Kalau dipoles itu bisa lebih keluar lagi tuh warnanya, warna kinclongnya. Tapi kalau misalkan dipoles itu minimal 1 minggu lah nunggu kering, karena kalau misalkan 1 hari, apalagi 1 kali poles juga ini habis catnya nih, karena ke bawah polesan karena belum kering ya. Jadi Anda mungkin nggak bakal ngira ini mobil busuk ya kalau udah diperbaiki kayak gini, didandan kayak gini. Bukan restorasi ya, tapi dandan. Kalau restorasi harus bagus, kalau dandan ya secukupnya. Nih hasilnya udah kinyis. Nih, hasilnya ya udah kinclong kayak gini. Atap masih pada ngaleng. Pokoknya cocok lah untuk pergi ke pasar, dagang tahu bulat, jualan roti, keluar kota juga oke, cuman kan pajaknya mati 2015. Dan ini saya jual harga 15 juta aja ya. Bagi yang minat silahkan hubungi saya, harganya 15 juta. Nanti kalau udah joknya dibungkus, tapi dibungkusnya oleh saya pribadi. Sama peleknya itu dicat warna silver. Oke, kemudian ini apa-apa aja yang ditempel. Ini yang ditempel ya, untuk bagian depan yang pasti cat, tapi untuk grill ini gak ada yang dirubah. Ini grillnya asli bawaannya. Terus yang kedua ini plat nomor saya bikin, asalnya kan ini 0316 ya, jadi malu sama Pak Polisi, kita bikin yang baru aja walaupun pajaknya nggak dibayar. Kemudian ini ada stiker emblem Carry 1.0, kita bikin seorsinil mungkin. Kemudian ini ada kaca film nih, kaca film 1 set ya, ini belum dibersihkan ini soalnya. Ada kaca film 1 set, itu kegelapannya 80%, nambah ganteng juga. Kemudian ada stiker Carry, ini di list pintu Carry 1.0, memanjang ke depan, berwarna hitam dog, dan tulisannya warna silver. Lanjut, ini kaca film udah pasti ya, jadi semua kaca full ada ini kaca filmnya. Nah ini nih, di belakang, di bak ada stiker plat deck 1.0. Ini sebetulnya stiker khas Carry tahun 2000 ke atas, tapi ini gak apa-apa lah untuk nambah mempercantik. Kemudian di bagian belakang ini yang diganti tentu saja ada di plat nomor juga diganti ya, untuk plat nomor. Kemudian untuk mikasen sebelah kiri belakang karena pecah dan sebagian hilang, gak tahu kemana, kita ganti. Jadi kita gantinya sebelah. Kalau cat udah pasti semua dari depan sampai belakang. Kemudian aki juga saya belum taruh di bawah sini nih, karena ini memang 99% udah beres, tinggal 1% lagi, tinggal penempatan sama cat pelek. Sama untuk jok juga ya.
Nah, kalau keadaan interior ini apa adanya seperti ini, bos. Jadi gak ada backlighting, gak ada, kemudian dashboard, speedometer ini gak ada ya. Nah, untuk jok itu rencana hari besok setelah video ini tampil. Ini joknya saya bungkus sendiri, nggak sama orang tukang jok, nggak. Saya bungkus sendiri, kebetulan ada bungkus jok bekas atau bungkus kulit bekas. Kita lem-lem sendiri aja. Kemudian nanti ini pelek di repaint atau dicat jadi warna silver. Kemudian bannya juga saya bersihkan supaya kilap warna hitamnya lebih mantap untuk di ban. Nah, ini joknya ya. Joknya nanti dibungkus, tapi untuk senderannya enggak, jadi cuman bawahnya aja nih. Ini memang yang udah jelek-jeleknya aja lah kita gantinya. Soalnya nggak enak sih dipandangnya kalau jok seperti itu. Bau lagi busuk ya, bau busuk. Kemudian ini nih, suara mesinnya bos nih, mantap. Nah, ini suara mesinnya halus bos. Gak ada kendala, gak ada ngeletrek metal, gak ada kendala. Tapi cuman kalau pagi-pagi kalau lagi dingin ada ngasepnya semu abu-abu gitu ya. Dari karbu emang ada dikit, dari seal klep juga ada nih. Nah, cuman ada ngasep kayak gitu dikit. Ya wajar lah, mobil tua, harganya juga murah. Tapi kalau langsam ini gak ada, cuman dikit. Kalau digas adalah sekitar 30%-an itu ngasepnya, karena mungkin sebelumnya mobil ini jarang dipakai dan cuma dibikin etalase buah-buahan di pinggir jalan, jadi seal klepnya itu pada keras yang mengakibatkan oli masuk ke ruang bakar dan terjadilah ngebul atau ngasap. Kemudian untuk kelistrikan nih, ini udah diberes-beres ya. Kelistrikan ini udah pada nyala nih, lampu depan semuanya pada nyala. Kemudian lampu kecil, oh dan satu lagi ya, mikanya itu udah diganti. Ini udah pada nyala bos, tinggal saya pasang flasher nih untuk di lampu sen, jadi biar bisa kedip-kedip. Untuk kelistrikan udah nyaman ya, depan belakang ini udah pada nyala. Pokoknya siap luar kota aja, siap mantai juga, siap kerja. Dan untuk di dalam ini, kalau misalkan Anda kehujanan jangan takut, karena ini wipernya juga hidup, udah dihidupin ya. Untuk kabel-kabelnya dites-tes, wipernya hidup nih. Nah kayak gitu, jadi gak bakal takut kehujanan kalau misalkan pulang dari sini, atau misalkan dipakai kerja juga gak bakalan takut. Dengan uang 15 juta rupiah Anda udah bisa memiliki mobil carry pick up dengan kondisi yang udah tadi saya sebutkan, cat kinclong, surat lengkap, gak bakal takut dikejar cicilan, setoran ataupun DC ya. Jadi mobil ini cocok lah buat Anda yang untuk memulai usaha di pedesaan maupun di perkotaan. Mobilnya siap jarak jauh aja, siap kerja aja. Oke, bagi yang minat langsung aja datang ke lokasi saya di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Atau bisa menghubungi nomor WA saya, ada di deskripsi di bawah ya. Nah, nanti setelah video ini tampil, velgnya tuh saya cat jadi warna silver, kemudian jok dibungkus tapi pakai kain bekas. Harganya cuma 15 juta rupiah saja. Bisa nego? Bisa pastinya ya. Tinggal nego aja langsung di lokasi atau nego di WhatsApp saya saja langsung. Japri ya, biar lebih enak. Oke, terima kasih telah menonton Tata Usaha Channel. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat